Ya, saya ucapkan selamat siang nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Mas Vita Sarinipang, yang pada pagi hari ini kita akan menuju ke pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai organ reproduksi pada manusia. Mudah anak tidak jenuh, tidak bosan, tetap bersemangat walaupun belajar dengan cara mengikuti seperti ini. Kita tahu bahwa manusia itu manusia yang berkembang biak, perlu adanya reproduksi, karena tanpa adanya berkembang biak manusia tidak akan lestari. Untuk itu mari anak, langsung saja kita akan pelajari organ-organ reproduksi pada manusia. Itu yang pertama, yaitu mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Bisa lihat ini ada beberapa bagian, tapi tidak semua akan saya jelaskan karena waktunya tidak cukup. Maka akan saya jelaskan sebagian. Yang pertama namanya penis. Ini bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing, namanya penis. Yang kedua ada skrotum. Ini bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Ini berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Dan ada testis. Ini bagiannya bentuk bulat telur dan tersimpan dalam skrotum. Ini fungsinya memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ada epididymis. Ini saluran yang keluar dari testis yang membantu sebagai tempat penyimpanan sperma sementara, namanya epididymis. Ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang panjangnya mengarah ke atas, merupakan lanjutan dari epididymis. Ini berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian ada uretra. Uretra ini berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma atau urin, namanya uretra. Kemudian ada kelenjar vesicula seminalis. Ini fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian ada kelenjar prostat. Ini berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan ada kelenjar koper yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Itu sebagai dari fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Dan berikutnya yaitu mengenai organ reproduksi pada perempuan. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama namanya adalah ada ovarium atau sel telur. Nah, ini berfungsi menghasilkan telur atau ovum. Di ovarium itu menghasilkan ovum. Dan ada oviduct atau tuba Fallopi. Ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Menghubungkan ini ovarium dengan rahim, namanya oviduct. Dan ada infundibulum. Sini berbentuk secorong, merupakan ujung dari tuba Fallopi, namanya infundibulum. Dan ada rahim atau uterus. Ini merupakan tempat perkembangbiakan janin selama kehamilan, namanya rahim atau uterus. Dan ada endometrium. Nah, endometrium ini merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi, namanya endometrium. Ada cervix. Sini ini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, namanya cervix. Dan vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, tas saluran mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi, namanya vagina. Dan yang tadi fimbriae atau seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Itu merupakan organ reproduksi pada wanita. Kemudian proses yang berlangsung dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada perempuan ada yang namanya menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dari lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya itu berkisar antara 28 hari, tapi juga bisa berbeda tergantung faktor
manusia. Kemudian melanjutkan dengan proses fertilisasi. Nah, apa fertilisasi itu? Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuai sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi ini terjadi dalam tuba Fallopi dan menghasilkan zigot, namanya fertilisasi. Dan ini juga penting, yaitu mengenai kesehatan organ reproduksi manusia. Kalau tidak sehat mesti kena penyakit. Ini ada beberapa macam penyakit. Ada keputihan. Ini penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Kemudian pencegahannya dengan cara menjaga kelembapan alat kelamin. Dan gonorrhea atau kencing nanah ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit, buang air kecil. Ini disebabkan oleh bakteri. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Dan yang ketiga ada yang namanya raja singa atau sifilis, ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir terasa sakit. Nah, pencegahannya menghindari kontak langsung antara kulit di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Yang keempat, AIDS, penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Ini disebabkan bakteri HIV. Nah, pencegahannya tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak langsung dengan penderita. Dan yang kelima namanya herpes genitalis. Ini penyakit ditandai dengan timbulnya bintil-bintil cairan dalam alat kelamin, dubur atau mulut terasa sakit. Penyebabnya virus herpes simplex tipe 2. Dan yang keenam yaitu mengenai prostatitis, penyakit yang terkait dengan adanya inflasi pada kelenjar prostat. Ini penyebabnya adalah bakteri Escherichia coli atau non bakteri. Pencegahannya mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir namanya epididymitis, penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis disebabkan oleh zat kimia, komplikasi prostatectomy, bakteri coliform, dan infeksi chlamydial. Pencegahannya dengan cara menghindari gonta-ganti pasangan seksual. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan ketiga. Ini merupakan bagian-bagian organ reproduksi. Untuk lebih jelasnya nanti bisa membaca buku paketnya itu di halaman 7 sampai halaman 41. Nah, sekian. Karena Pak Hari tidak bisa menerangkan dengan panjang lebar berhubung waktu. Selamat siang, selamat berjumpa kembali untuk waktu yang akan datang, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.